Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bayudu Bagus dari kelas Perbankan Syariah D semester 4 NIM 19082031143. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu bab dalam mata kuliah akuntansi keuangan, yaitu materi tentang kas. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Haulah Nahwatunisa MSI yang sudah membimbing dan memberikan ilmu kepada kami, serta memberi arahan pembuatan video untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah akuntansi keuangan. Dalam pembahasan materi tentang kas kali ini, terdapat 4 poin. Di antaranya, yang pertama, poin tentang pengertian kas. Kedua, pengendalian kas. Ketiga, penyajian kas. Dan yang keempat, pengungkapan kas. Poin A, definisi kas. Kas merupakan alat pengukur dari setiap aktivitas pembiayaan dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa. Kas dalam arti luas tidak hanya meliputi uang kertas dan uang logam saja, tetapi juga mencakup cek, wesel, dan order pembayaran. Semua bentuk kas biasa disebut dengan istilah benda kas. Menurut Arif Sugiono, Yanuar, dan Cynthia, mereka mendefinisikan kas sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan perusahaan. Kas di perusahaan dapat berupa kas yang ada pada perusahaan itu sendiri, yaitu cash on hand, atau kas yang ada di bank, yaitu cash in bank. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas atau kas ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat likuid berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan yang signifikan. Sedangkan menurut Dickman dan kawan-kawan, akun kas hanya mencakup pos-pos yang tersedia untuk membayar kewajiban. Kas mencakup saldo simpanan pada lembaga keuangan, giro dan kartal, kas kecil, serta instrumen lainnya yang diterima oleh lembaga keuangan untuk setoran langsung dan penarikan. Dari ketiga definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kas adalah aktiva lancar yang paling likuid. Merupakan alat pembayaran yang diterima umum yang tersedia untuk pembayaran kewajiban jangka pendek, yang tidak dibatasi penggunaannya, baik yang berada di tangan maupun yang berada di bank. Selain kas, ada juga setara kas atau cash equivalent yang sangat mirip dengan kas, namun tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran karena tidak dalam bentuk yang diterima umum seperti halnya uang tunai. Kas yang berupa uang tunai adalah alat pembayaran yang lazim atau sering dipergunakan sebagai alat pembayaran. Namun, kas sering disalahartikan dan hanya dianggap sebagai uang tunai saja. Kas meliputi koin, uang kertas, cek, pos wesel, dan uang yang disimpan di bank yang dapat ditarik tanpa pembatasan dari bank yang bersangkutan. Beberapa jenis yang termasuk dalam kas. Pertama, uang tunai dalam bentuk kertas atau logam. Kedua, uang perusahaan yang disimpan di bank sewaktu-waktu dapat diambil. Ketiga, cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Keempat, cek perjalanan, yaitu yang diterbitkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jarak jauh. Kelima, kasir cek adalah cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank, ditarik oleh bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Keenam, wesel pos dapat dijadikan uang tunai pada saat diperlukan. Yang tidak termasuk dalam kas. Pertama, deposito berjangka, yaitu uang simpanan di bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu berakhir. Kedua, uang yang disediakan untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga terikat penggunaannya, contohnya dana pensiun. Ketiga, cek mundur. Cek ini tidak bisa diuangkan setiap saat, sebab waktu jatuh temponya masih beberapa waktu yang akan datang. 4, perangko tidak dapat diterima sebagai setoran oleh bank. Poin B, pengendalian kas. Pengendalian kas adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar nominalnya tidak terlalu kecil sehingga membahayakan likuiditas
atau tidak terlalu besar sehingga menurunkan kemampuannya. Pada dasarnya, tujuan pengendalian kas adalah mencapai kas yang optimal. Secara garis besar, akuntansi terhadap kas harus diarahkan kepada dua hal, yaitu administratif dan accounting control, yang secara umum terdiri dari menyediakan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari, menghindarkan terjadinya kas yang menganggur, mencegah terjadinya kerugian-kerugian sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan terhadap kas. Adanya suatu pengendalian intern yang memadai merupakan syarat mutlak demi perlindungan dan keamanan terhadap kas. Sistem pengendalian intern meliputi semua sarana, alat, dan peraturan-peraturan yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan dan mencegah terjadinya pemborosan, penyalahgunaan, dan ketidakefisienan dari sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya keberadaan data operasional dan akuntansi yang dihasilkan, mendorong tercapainya efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Beberapa poin mengenai pengendalian kas. Pertama, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. 2. Penggunaan berangkas untuk menyimpan kas di ruang tertutup dengan akses terbatas. 3. Penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. 4. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek, sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. 5. Penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. 6. Penggunaan sistem empres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. 7. Rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Poin C. Penyajian kas. Kas dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar di urutan paling atas. Namun penyajian laporan keuangan menurut IFRS justru meletakkan aset lancar pada bagian bawah, sehingga kas diletakkan pada bagian paling bawah dalam laporan posisi keuangan. Kas dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, kas dan setara kas. Kedua, kas, yaitu di dalamnya terdapat giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Ketiga, kas, di dalamnya terdapat setara kas. Keempat, kas, yang di dalamnya terdapat kas di bank dan setara kas. Poin D. Pengungkapan kas. Pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. Kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Terima kasih sudah menyimak materi tentang kas yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan terkait dalam video kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.